Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukranillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang saya banggakan, pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman. Karena dengan nikmat iman itu insya Allah hidup kita akan aman dan nyaman. Yang kedua, nikmat Islam. Dengan nikmat Islam itu insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah nikmat umur panjang. Sehingga dengan nikmat umur panjang itulah Allah mempertemukan kita di tahun 2021. Oleh karena itu harapan kita semua di tahun 2021 ini, hidup kita lebih sukses, hidup kita lebih berkah, hidup kita lebih bahagia, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, maka apa yang harus kita lakukan di tahun 2021? Dan kita sudah meninggalkan tahun 2020 pada hari yang lalu. Tentunya harapan kita, segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, tahun 2020, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini, maka Allah membimbing kita. Mudah-mudahan Allah mengarahkan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita di tahun 2021. Sehingga kita hidup lebih sukses, lebih bahagia daripada pada tahun-tahun sebelumnya. Hadirin para pemirsa yang Allah muliakan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tahun 2021 agar lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia? Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, hendaknya setiap jiwa, setiap individu memperhatikan apa yang akan diperbuatnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha meneliti apa yang sudah Anda lakukan atau apa yang akan Anda lakukan. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan dan menjelaskan serta menegaskan kepada kita agar kita senantiasa mengevaluasi diri kita, agar kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Apapun yang akan kita lakukan, sehingga dengan introspeksi itu, dengan evaluasi itu, maka kita akan berhati-hati di dalam melakukan sebuah aktivitas. Apakah aktivitas ini
bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, atau bangsa kita? Atau justru sebaliknya, bahwa aktivitas ini akan membuat mudarat bagi keluarga, diri, masyarakat, bangsa, dan negara? Oleh karena itu perlu adanya introspeksi diri, perlu adanya evaluasi diri di dalam menjalankan sebuah aktivitas. Begitupun di dalam menetapkan sebuah kebijakan dan peraturan, tentunya harus mengevaluasi diri terhadap sebuah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan. Apakah kebijakan atau aturan itu akan membuat permasalahan yang besar bagi dirinya, keluarganya, atau masyarakatnya? Ataukah sebaliknya akan membawa sebuah keberkahan, kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya? Nah, disinilah pentingnya introspeksi, pentingnya mengevaluasi segala sesuatu yang akan kita lakukan. Begitupun dengan amaliyah ibadah kita. Harus kita evaluasi. Kalau di tahun 2020 ibadah kita merasa masih kurang, merasa belum berkualitas, maka tentunya pada tahun 2021 ini, maka ibadah kita perbanyak. Ibadah kita tingkatkan kembali kualitasnya, sehingga betul-betul ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuantitas dan kualitas itu amat sangat penting di dalam melaksanakan sebuah aktivitas atau ibadah untuk kita semua. Para pemirsa yang Allah muliakan, oleh karena itu tentunya kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk mengevaluasi, untuk mengintrospeksi diri. Karena sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Sebagaimana beliau Nabiullah Muhammad SAW di dalam sabdanya menyampaikan, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi diri, orang yang senantiasa mempersiapkan diri, orang yang senantiasa memperbaiki diri di dalam melakukan sebuah aktivitas demi untuk mempersiapkan amal ibadah di hari kiamat nanti. Jadi orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan untuk hari akhir nanti, untuk hari kiamat nanti. Kenapa? Karena sebagai hamba Allah yang beriman, dia sudah mempercayai bahwa ada kehidupan yang lebih baik, ada kehidupan yang lebih lama, ada kehidupan yang lebih membahagiakan bagi kita, yaitu kehidupan di yaumil akhirat nanti. Oleh karena itu, para pemirsa, hendaknya kita senantiasa menjadi orang yang cerdas. Inilah pentingnya sebuah evaluasi atau introspeksi diri. Lalu apa yang harus kita introspeksi diri? Para pemirsa hadirin yang Allah muliakan, beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Pada hari kiamat nanti semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tempat.
Dan pada saat itu manusia tidak akan bergeser sedikit pun sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 4 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu. Tentang umur yang Allah berikan kepada kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hamba-hambaku, untuk apa umur yang sudah aku berikan kepada engkau? Ingat, umur akan ditanya. Digunakan untuk apa selama hidupnya? An umrihi fima afnahu. Wah, luar biasa. Kalau kita tidak menggunakan umur dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk hamba Allah yang menyesal nanti, hamba Allah yang merugi. Maka mumpung Allah memberikan umur panjang kepada kita di tahun 2021 ini, gunakan umur kita dengan baik. Gunakan untuk yang bermanfaat, untuk yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An umrihi fima afnahu. Yang kedua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, pada saat ketika kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, adalah an malihi, yaitu harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki. Tahu, harta yang Allah berikan kepada kita, apapun, mulai dari baju kita, ya, mulai dari anggota tubuh kita, harta kita, jabatan kita, semua akan ditanya. Harta yang kita miliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan ditanya depan dan belakangnya. Dari mana harta ini engkau dapat? Dan kemana harta ini engkau belanjakan? Depan belakang ditanya. Oleh karena itu, maka pentingnya mencari harta yang halal dan berkah. Dan pentingnya membelanjakan, menginfakkan, mensedekahkan harta itu kepada yang berhak. An-mali. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu yang ketiga adalah an-ilmi, akan ditanya tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita. Akan ditanya. Oleh karena itu kita harus menggunakan, memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Maka tentunya semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin rendah, semakin tawadhu. Hendaknya seperti itu yang Allah harapkan. Bukan semakin sombong, bukan semakin tidak terkoordinir. Maka hendaknya dia semakin memahami dirinya, semakin memahami hidupnya. Maka ditanya keilmuannya. Begitupun tentang harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah anjismi, anggota tubuh kita. Mulai dari kaki, tangan, mata, kepala kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjismihi, apakah anggota tubuh Anda digunakan untuk hal yang bermanfaat, beribadah kepada Allah, atau sebaliknya? Oleh karena itu pentingnya seluruh anggota tubuh kita itu untuk digunakan, untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentunya untuk hal-hal yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman harus senantiasa
mengevaluasi, introspeksi diri, sehingga amaliyah ibadah kita, sehingga aktivitas kita di tahun 2021 ini senantiasa menjadi aktivitas yang bernuansa ibadah, yang bernilai ibadah, sehingga kita akan mendapatkan sebuah kesuksesan dunia dan akhirat. Itulah pentingnya muhasabah. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu tentu dengan 4 hal ini harus kita introspeksi diri terkait dengan umur kita, terkait dengan harta kita, terkait dengan ilmu kita, dan terkait dengan anggota tubuh kita, sehingga betul-betul di tahun 2021 kita akan lebih sukses, lebih berbahagia, baik dunia maupun akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hal ini dapat memotivasi diri kita dan kita semua untuk senantiasa hidup lebih berkah, hidup lebih baik, dan hidup lebih mengarah kepada kebaikan dan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.